Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dan Pak Denino. Halo semuanya, para pemirsa Ngobrol Peduli. Pak Sen, gimana kabarnya? Baik-baik. Ya. Kita di sini akan mengulas sedikit ya, yang kemarin Baik. Karya, kita mengapresiasi karya dari Sujiwo Tejo. Iya. Mbak Sujiwo Tejo. Iya. Sekarang kita review Pak, gimana itu penjelasannya, eksplorasinya gitu, seperti apa? Ya, kita lanjut ya. Tapi sebelum kita lanjut, kita review sedikit. Iya. Ya, pada bait pertama Sujiwo Tejo, nunggang rasa ngener ing panggayu. Iya. Ya, inilah tema utama ya. Jadi maknanya adalah perjuangan manusia untuk mencari jati diri. Ya, selanjutnya diteruskan dengan sangkan paraning dumadi. Sangkan parang dumadi. Iya, jadi manusia itu siapa, dari mana, dan mau kemana. Dalam lirik Sujiwo Tejo, dia gambarkan seperti brembes mili banyu saka langit. Ya, inilah asal kita, asal kehidupan kita itu yaitu tetesan air kehidupan dari sumbernya. Di langit itu sumbernya, yang kuasa itu ya? Iya, sumber kita dari sana. Kemudian jatuh ke dunia, tibeng kedung jatuh ke dunia, ya. Kita diturunkan di dunia. Kemudian kita di dalam dunia akhirnya turut nyemplung lelakone urip, jadi turut menjalani lakon hidup di dunia ini. Okay. Dan caranya kemarin itu seperti menuju kembali ke asalnya, itu seperti tanaman rambat yang memanjat ke pohon kelapa. Yang kemarin pohon kelapa adalah kehidupan yang suci. Jadi dari air kehidupan yang suci turun ke bumi, kembali lagi nanti untuk memperoleh kerembil gading, yaitu air suci. Menjadi manusia ingin kembali suci ya. Kalau dalam bahasa Islamnya itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terakhir kira-kira seperti itu. Dari awal kita kembali kepada yang kuasa. Iya. Oke. Nah, selanjutnya tadi. Iya. Ini kan kemarin bait yang pertama, bait yang selanjutnya ya. Iya. Kurang lebih seperti ini. Candraning wong langit ing tlaga nirmala. Iya. Jadi kita lanjutkan ke bait candrane wong langi ing tlaga nirmala. Ya. Lah, kehidupan manusia itu ya seperti orang berenang ing tlaga nirmala, yaitu di telaga suci. Nirmala itu suci. Ya, artinya kalau kita hidup dalam kesucian seperti orang berenang. Ya, nirmala ini kan telaga nirmala ini kan dunia. Nir itu tidak, mala itu petaka, mungkin di dunia yang bebas dari petaka. Jadi menjalani kehidupan yang suci. Suci itu dalam hal konteks apa, Pak? Ya, suci itu ya tidak terbelenggu oleh kehidupan dunia. Candrane wong langi ing tlaga nirmala. Tujuannya supaya kita bisa ngelangi di kehidupan yang suci. Cuma bait berikutnya candrane wong
candrane Kumambang ing Sendang Sumolo. iya candrane wong Kumambang ing Sendang Sumolo. Sendang Sumolo. Ya. Artinya kalau tujuan kita itu mau suci ya, tapi kita tetap harus hidup di dunia, ya kita harus seperti orang mengambang di dalam kehidupan dunia. Jadi ngambang ing Sendang Sumolo. Sendang Sumolo itu adalah kehidupan dunia. Sendang itu kehidupan. Sumolo ini yang tidak bisa bebas dari masalah. Jadi Sumolo itu masalah. Jadi kehidupan manusia yang tidak bisa lepas dari masalah. Karena itu harus bisa kumambang. Senambang. Jangan tenggelam di kehidupan yang fana ini. Nah, itu maksudnya. Kalau misalkan dikaitkan dengan kehidupan sehari, misalkan ada contoh Pak De? Iya, contohnya kasus misalkan kehidupan di dunia ini kan dituntut banyak ya. Okay. Jadi tuntutan masyarakat, tuntutan budaya, tuntutan profesi, tuntutan sebagai anggota keluarga atau pimpinan keluarga, semua itu adalah tuntutan-tuntutan yang harus dipenuhi. Dan karena itu ini di Logo Sumolo, kehidupan dunia yang memang penuh masalah dan harus diselesaikan. Itu maksudnya. Karena itu dijelaskan lebih lanjut. Apa itu? Selagane manungso. Iya, solan salin selagane manungso. Artinya dalam mengambil peran di dunia ini, solan salin itu ganta-ganti, selalu ganti selagane manungso. Topeng kita itu selalu berganti-ganti. Topeng. Jadi solan salin topeng manusia. Kalau jadi kita hidup itu memang harus dipaksa pakai topeng. Dan setiap manusia pasti punya topeng. Setiap manusia punya topeng. Jadi dalam kehidupan seorang laki-laki di rumah mungkin dia pakai topeng sebagai bapak. Ya di luar pun kalau jadi manajer ya bertopeng seperti manajer. Kalau kebetulan dia jadi ustadz ya dia harus bertopeng pakai agamis gitu ya. Iya, agak pakaiannya juga agamis. Topeng-topeng itu artinya bagaimana supaya kita bisa mengendalikan topeng itu supaya tidak terbelenggu oleh topeng itu. Nah, itu yang penting. Jadi kita memang harus topeng untuk menyenangkan orang di luar kita. Oke. Dan betul, apakah topeng-topeng itu membelenggu? Ya. Jadi karena topeng itu kan identitas. Iya, oke. Jadi demi identitas kadang kita harus bertopeng. Jadi tapi sebenarnya topeng itu bukan diri Anda yang asli. Jadi semakin kita mempertahankan topeng-topeng yang diinginkan masyarakat, kadang kita rela berbohong, rela melakukan sesuatu yang tidak etis, tapi dibalik topeng. Makanya saya dulu pernah melihat di salah satu sosial media Presiden Jan Cukers, beliau sendiri pernah membuat suatu perlombaan gitu ya, semacam lomba membuat video. Di situ ada lagunya itu, di dalam diriku ada banyak aku gitu. Iya betul. Jadi manusia memang nggak bisa lepas dari identitas, tergantung perannya di mana. Dan semakin banyak perannya, semakin banyak topengnya. Ego diri kita kalau
kita menganggap topeng itu tujuan, ya jiwa kita yang tersiksa. Selesai. Jadi candrane wong ngambang ing negara ing Sendang Sumawa itu, soalnya kita harus pakai topeng terus, itu ceritanya. Jadi sebenarnya manusia punya topeng, tapi bagaimana topeng itu kita porsikan semestinya ya, sekemampuan Iya, kita gitu ya. umpan mapan tadi sesuai dengan perannya, tergantung perannya. Itu syair berikutnya Pak. Ya, Umpan mapan. Oke. Syair berikutnya umpan papan sesolah bawani. Iya, umpan mapan itu sesuai dengan posisinya. Jadi umpan mapan itu sesuai dengan posisinya. Kalau sebagai ustadz ya maka pakai topeng ustadz. Kalau sebagai manajer pakai topeng manajer. Jadi kalau di rumah ya jadi topeng jadi bapak gitu. Jadi selalu seperti itu manusia itu. Berarti kita harus benar-benar bisa membawa diri kita ya. Betul. Untuk bisa bermasyarakat dengan baik ya memang kita perlu topeng sesuai posisinya. Nah, itu. Jadi maksudnya umpan mapan sesolah bawani itu kita bisa menyesuaikan diri. Betul. Oke. Sekarang isuk sore rino sawengene ajur-ajer jing kahanan. Dan itu dilakukan siang malam kita pakai topeng itu. Bahkan pada kahanan yang tidak menentu, ya bikin kita tidak punya pegangan. Bahkan tidak ada yang bisa dipegang pada saat keadaan yang kacau. Manusia juga ikut kacau di situ. Kondisi yang semacam itu bagaimana yang harus kita lakukan apa supaya bisa mengendalikan topeng-topeng itu? Iya, jadi yang penting itu walaupun hidup ini pakai topeng-topeng, kita harus tidak terbelenggu oleh topeng. Jangan sampai topeng itu jadi tujuan. Nah, kalau topeng itu jadi tujuan, jiwa kita yang terbelenggu. Jadi kita boleh pakai topeng, tapi jangan sampai topeng-topeng itu membelenggu kita. Kalau kita topeng sebagai guru ya, kita harus santun, kita harus sopan dan macam-macam. Ya memang harus seperti itu, tapi kita jangan terbelenggu. Sehingga itu menjadi topeng-topeng itu menjadi tujuan hidup. Ya, kita nggak selesai-selesai, kita akan tersiksa terus. Lanjut Pak. Ya, Tadi ya oke. Tan iyan gegondelan tertarlen mung wit krambil gading. Iya, pada kondisi tertentu kita sudah kehilangan pegangan. Dalam keadaan tertentu di dunia ini kita bisa kehilangan pegangan. Bahkan tidak ada tuntunan. Kecuali ya tadi hati nurani. Witing rasa itu tadi. Saya pernah dengar itu Pak. Kalau seorang itu sudah melakukan perjalanan hidup sehingga mereka itu yang melakukan perjalanan hidup itu menemukan jati dirinya sehingga muncullah istilah sabdoning pendeta ratu. Oh iya. Itu maksudnya gimana? Secara realita itu seperti apa sih sabdoning pendeta ratu? Apakah sabdo orang setiap nyabdo itu jadi tumbuhan maka dia jadi tumbuhan? Atau dia jadi kodok maka jadi kodok? Ya, maksudnya gimana itu? Tidak harus seperti itu. Jadi yang dimaksud kalau kita sampai kepada jati diri, artinya prosesnya kan harus melepasi topeng-topeng tadi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngopi, ngobrol peduli.